Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan rujuk, kita kembali lagi berbincang santai dengan Wali Kota Bekasi di stadion yang begitu megah. Teman-teman pasti melihat nih, begitu megah. Mungkin ada yang sudah ke sini dan sudah pernah menikmati olahraga di sini. Dibuka ya Pak ya? Setiap Dibuka. pekan atau setiap hari ya? Setiap Selasa dan Jumat kita pergunakan untuk Baik. kegiatan olahraga. Ini juga buat rumah sakit darurat ya Pak ya, buat COVID. Triase ya? IGD. Oke. Dan sekarang Kota Bekasi sudah mulai landai dan bahkan turun ya Pak ya. Dan vaksinasi sudah begitu masif dan alhamdulillah perkembangannya begitu baik, positif. Dan sekarang mungkin sudah mulai agak longgar Pak. Ya. Boleh kita buka masker Pak kita ya? buka dulu maskernya ya. Karena Baik. sudah pada posisi kasus aktif 0,03%. Alhamdulillah. Ya. Dan ini Pak, artinya kalau kita buka masker nih Pak, kita sudah siap menyongsong kondisi yang normal kembali Bapak ya. Yang pertama karena kita di sini semua ini udah pada vaksin Betul. kedua, udah selesai. Artinya antibodi sudah bisa dipertanggungjawabkan ya, melawan kalau ada interaksi transmisi virus yang tentunya membahayakan kita. Betul. Pak, saya dapat Pfizer Pak 2 kali. Ya, Bagus Pak. bagus. Ya? Kalau Pfizer bagus. Pasti ada dampaknya tuh, demam. Oh iya betul. Pusing Itu yang kepala bagus. nih Pak, Ya. luar biasa pusingnya. Gimana? Pak? Pak, ya untuk ASN kira-kira untuk vaksinnya ada standar nggak Pak? Kalau ASN itu kan sekarang rata-rata itu sudah vaksin dosis 2. Ya. Kita lagi mencoba guru yang berhadapan langsung dengan murid-murid. Ya, untuk pendidikan tatap muka itu kita mau minta izin ke Kementerian Kesehatan itu untuk di booster. Ya, sama seperti tenaga kesehatan. Iya. Di mana mereka ya mendapatkan fasilitas khusus untuk vaksin dosis 3. Baik, alhamdulillah ini capaian luar biasa. Tapi saya ingin menunjukkan satu video Pak. Mungkin Bapak sudah sempat lihat juga Pak. Ini terkait menyongsong masa depan katanya. Ya. Ada 9 sosok nih yang layak masuk DKI di 2024. Sudah nonton belum Pak? Sepintas saya sudah lihat, ya. sepintas sudah lihat, tapi nggak ngikutin satu persatu. Iya. Gitu ya. Dan Pak Wali ada di nomor 7 ternyata. Saya juga kaget. Ya, Luar ya biasa. artinya gini, kalaupun itu masuk dalam nominasi nomor 7, bukan sesuatu yang spesial, tapi mungkin karena lihat kiprah, karena lihat aksi ya dalam memimpin daerah, sehingga dari beberapa figur yang tentunya ya punya kesempatan untuk ke DKI, mereka masukkan saya selaku kepala daerah di Kota Bekasi ini. Kalau ada permintaan gimana Pak? Ya, saya kira sepanjang itu untuk kemaslahatan dan sepanjang itu untuk membangun bagaimana kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya apalagi Kota Bekasi ini kan sebenarnya sama karakternya Dengan DKI ya, dengan DKI, kota yang heterogen, tentunya kota yang multi etnik, dan karena di sini juga sebagai pusat pemerintahan, dan Bekasi hanya nggak ada sekat sebenarnya, walaupun secara regional dia bagian dari Jawa Barat, tetapi dari kedaerahan dia adalah mitra utama tentunya dari provinsi khusus DKI Jakarta. Tapi DKI itu sungguh luar biasa loh dinamikanya Pak. Oh iya, karena pusat kota, Iya. pusat pemerintahan, ya, mengendalikan 34 provinsi kan, dan pusat kabupaten, dan itu pusat ekonomi. Jadi barometernya memang ada di DKI. Kira-kira kalau Bapak masuk di sana, sektor apa yang paling menjadi fokus? Ya, kita sih nggak berangan-angan ke sana. Masuk nominasi aja artinya ada orang lihat kinerja kita. Alhamdulillah. Udah bersyukur gitu. Alhamdulillah. Jadi sesuatu itu kan memang sebenarnya hidup kita ini manusia, kalau di Quran kan tercatat ya, saat Tuhan menghembuskan napas seseorang itu di Lauhul Mahfuz, itu semua sudah tercatat proses perjalanan. Kita syukuri apa yang ada, ya, sejauh mana kita sudah bisa berikan nilai manfaat kepada warga masyarakat. Iya Pak, dari sana kan orang sudah melihat prestasi
ini kami ingin melihat nih 3 tahun. Ini kan terkait 3 tahun juga nih Pak ya? 3 tahun. Masuk pas 3 tahun tuh 20 September kemarin 3 tahun. Ya. Di periode kedua Bapak Periode kedua, memimpin. ya. Nah, ada banyak nih capaian pembangunan. Saya nggak mau melihat apa poin per poin dari pembangunannya, tapi apa yang sudah dirasakan dari hasil yang sudah dicapai Pak. Kalau yang sekarang ini kita kan hampir 2 tahun fokus pada pengendalian COVID. Alhamdulillah kasus aktifnya itu tinggal 0,03%. Artinya kalau dilihat fisiknya dari 2,5 juta masyarakat Kota Bekasi itu tinggal 26 orang ya yang diketemukan, diidentifikasi, dan setiap kita melakukan tracking itu ya kita selalu melakukan tracking lagi. Nah, jadi angka kematian itu sudah 0 ya, sudah 0. Kemarin bahkan beberapa hari Minggu kemarin itu sudah dalam kondisi flat. Jadi ada 7.135 RT, itu tinggal 16 RT yang masih ada kasus 26 orang itu ya. Dan itu minim sekali ya. Dan itu sudah hampir hijau ya semua. Tapi saya melihat ada 40 kelurahan yang memang sudah hijau, ada 16 yang masih dinyatakan kuning itu karena tadi ada 26 kasus isolasi itu. Ya, jadi di 16 RT, di 26 kasus yang ada di RW-RW itu. Ya, mudah-mudahan saya sih berharap sampai dengan akhir Oktober ini minimal sudah zero semua. Iya. Dan kalau di persentase dengan penduduk kita 2,7 juta 2,4 juta lebih, 2.480.000 lebih. Artinya ya. 0,003 itu dengan 7.135 RT yang terdampak hanya 16 RT di beberapa RW kan. Dan itu juga acak. Iya. Ada di 16 kelurahan, dan di 16 kelurahan. Jadi memang kita sekarang ini ya minta kepada warga masyarakat jangan jumawa, tetap kita menggunakan prokes dan peningkatan kuantitas vaksinasi ya. Artinya kuantitas vaksinasi itu saya mengimbau minimal 92% dosis 1 itu sudah harus 31 Januari ini sudah harus bisa kita selesaikan ya. Bagaimana yang masih takut? Kan masih banyak pikiran-pikiran, ya saya takut ada komorbid, saya takut ada apa-apa nanti. Ya, memang harus diberikan sosialisasi yang luar biasa, termasuk stikerisasi. Kita kan sekarang karena kita sulit, stok vaksin banyak, kita sulit. Sekarang kita buat stikerisasi di rumah-rumah, di kakak-kakak yang ada itu. Pertama untuk mengidentifikasi, yang kedua jika diketemukan ada hal-hal yang masih merasa vaksin itu tidak halal, takut karena dampak. Nah, saya sampaikan kalau vaksin yang berdampak, semisal Pfizer, orang pada saat disuntik Pfizer itu harus minum paracetamol untuk antisipasi demam. Ya berarti vaksinnya bagus dong. Ya, ada perlawanan, artinya antibody kita juga ada perlawanan, ada bekerja gitu. Nah, ini yang terus kita sampaikan. Sehingga kita menggiring itu sekarang tidak lagi dalam kegiatan paket per paket, tapi sekarang sudah door to door. Sudah by name by address sekarang. Pak, kita tempatkan titik di 1018 RW sekota Bekasi. Betul. Pak, saya kemarin habis vaksin yang kedua tuh efeknya pusing tuh Pak. Ya. Tapi benar nggak pemahaman gini? Saya nggak mau minum obat karena biar antibodi saya itu ngelawan gitu Pak. Ya sebenarnya kalau kita mau betul-betul resting ya ngapain kita. Tapi kalau kita mau ingin cepet kan, ya satu-satunya jalan ya pakai paracetamol itu. Tapi aman juga nggak Pak? Aman sebenarnya, aman. Baik warga Kota Bekasi, ini pembukaan kita luar biasa nih. Kita ada di stadion dan kita kembali ke yang 3 tahun. Ada banyak ikon pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Wali Kota Rahmat Effendi. Dan kira-kira mana yang paling yang bisa disebut ikon Kota Bekasi Pak? Ya, kalau yang bisa disebut ikon Kota Bekasi di periode kedua ini ya ada beberapa. Yang pertama tentunya kantor Polres. Yang kedua flyover Rawapanjang dengan flyover Bojong Menteng. Itu kalau flyover Bojong Menteng dan flyover Rawapanjang itu kalau kita menggunakan APBD mungkin 2 periode jabatan wali kota nggak selesai.
Alhamdulillah kita dibangun dari sebuah hubungan yang baik, kemitraan dengan pemerintah DKI. Harmonis ya, walaupun memang ada DKI ada kepentingan, tapi kan tidak semudah itu menggelontorkan ya, kepala daerah menggelontorkan uang untuk bantuan kepada daerah mitra. Nah, kita berhasil ya. Terus yang sekarang kita lakukan, dan kemarin itu ada pertanyaan juga dari teman-teman pers, Pak, seberapa urgensinya sih Bapak membangun gedung krematorium? Kremasi buat warga, buat umat Hindu. Saya bilang itu hubungannya bukan urgensi lagi, itu hubungannya adalah hubungan hak asasi, di mana keyakinan seseorang, apalagi dia ada di dalam hukum positif republik, kepala daerah wajib memfasilitasi. Ini sekaligus klarifikasi nih warga Kota Bekasi. Jadi kita bangun krematorium itu karena bukan saja umat Hindu, ada juga umat Buddha dan umat lainnya yang tentunya bisa dimanfaatkan. Kalau kita lihat sekarang krematorium itu ada di Cibinong, itu milik swasta, dan ada di Cilincing, itu milik pemerintah DKI. Jadi kalau kabupaten kota rasanya belum ada se-Indonesia ini. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Nah, pada saat kita menempatkan itu pada posisi pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakatnya, ingat ada visi yang namanya ihsan. Jadi hubungan religious human relationship terhadap sesama itu ya, terus vertikal ke atas, maka pemerintah ini mau nggak mau harus memfasilitasi. Toh bentuk fisik lainnya juga seperti Forkopimda ya, kita fasilitasi ya. Kementerian Hukum dan HAM dalam konteks imigrasi kita fasilitasi, Kementerian Agama kita fasilitasi. Apalagi nih yang hubungannya adalah hubungan kemasyarakatan. Jadi tidak bisa diukur dengan urgensi. Ya. Itu sudah melampaui urgensi, artinya sudah sesuatu kebutuhan yang memang menurut agama itu ya harus kita sama-sama fasilitasi. Dan tugas wali kota mengapa? Dan tugas kepala daerah berdiri di semua kaki umat. Pak, masih ada satu harapan. Pembangunan sudah berjalan pesat, fisik ya Pak ya terutama, tapi masih ada satu harapan masyarakat soal deklarasi smart city nih Pak. Ya. Ini yang masih mengganjal. Pingin dong kami dimudahkan nih memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari gitu. Nah, ya kita kan 2 tahun ini jalan di tempat. Ya, jadi 3 tahun masa proses perjalanan itu. Tahun pertama saya sama Mas Tri itu dihantam pada persoalan kegagalan APBD 2018. Ya, di mana pada saat pra-pilkada itu ya, proses penyelenggaraan pemerintahan, dan begitu dilantik 20 September, pada saat November itu berdasarkan evaluasi dari proses pengelolaan APBD, terdapat lubang besar pendapatan yang tidak cukup untuk membiayai sebuah proses belanja. Sehingga kita minta BPKP untuk dilakukan audit, going concern, keluarlah angka hampir 418 miliar. Jadi 2019 itu sebelum di tahun baru 2020 di bulan Maret ada darurat Covid, kita menyelesaikan proses utang beban atau utang kita kepada utang beban kepada pihak ketiga. Untung kita pendampingan dengan BPKP itu terus dilakukan sehingga tidak mengurangi nilai prestasi kita dalam tata kelola keuangan. Ini sejarah yang sangat kritis bagi pemerintah Kota Bekasi. Dan itu selesai dalam 1 tahun. Dan selesai dalam 1 tahun. Bayangin 418 miliar kita bisa balance ya, dalam waktu 1 tahun. Begitu kita bersyukur, bermunajat bahwa awal tahun di 2020 tengah malam itu kita dihajar banjir habis-habisan. Ya, setelah banjir kita selesai 2 bulan sampai bulan Februari itu karena daerah-daerah aliran sungai Pondok Gede, Permai, Kemang, Ipi terus sampai ke utara habis oleh das daerah aliran sungai. Ya, di bulan Maret kita harus menerima bencana Covid. Dan itu tahun pertama. Periode kedua. Jadi kita 2 tahun ini jalan di tempat. Tidur tapi bersyukur. Tidur nggak sih Pak waktu itu? Ya, kalau proses tidur ini kan memang sudah biasa. Ya, luar biasa. Artinya 2 tahun ini benar-benar kita bagaimana mengelola APBD, tapi ada satu kita tidak pernah ya sampai fatal mengurangi kesejahteraan pegawai. Kalau pernah ada kita tunda 10% itu ya karena memang kita mau menyelesaikan itu 2019 ya.
2019 bukan pada saat Covid. Ya wajar lah itu Pak. Wajar. Nah, ini yang harus kita karena walau bagaimana ya pegawai kita juga butuh kesejahteraan. Ya. Nah Pak, saya nggak kebayang tuh, mungkin hal-hal ini nggak bisa diungkapkan ke masyarakat ya, bahwa wali kota punya masalah besar di tahun pertama periode kedua, pergolakan batinnya itu Ya, masyarakat ingin tahu tuh Pak. Masyarakat tuh tahunya kan wali kota punya duit. Duitnya itu banyak. Jadi dia tidak tahu kalau ada rakyat minta perbaiki jalan, bukan berarti wali kota itu ambil di kas daerah. Nggak bisa, itu mesti direncanakan dulu. Ya, mesti dipersiapkan dulu. Kalau nilainya di atas ini harus tender, penunjukan juga harus hati-hati. Nah, itu yang harus terus-menerus kita gelontorkan, terus-menerus kita sosialisasikan. Jadi nggak beranggapannya semua kebijakan itu wali kota langsung, nggak bisa juga. Itu harus ada proses administrasi. Oleh karena itu kalau pemerintah Kota Bekasi ini 6 kali berturut-turut dapat WTP itu, saya sampaikan lidah wali kota itu bukan titah raja. Jadi perintah wali kota itu, lidah wali kota itu harus diolah menjadi bahasa birokrasi. Bahasa birokrasi itu yaitu penuhi aturan ya supaya menghindari kesalahan. Jadi jangan ya bahwa wali kota banyak uangnya. Uang itu saya sampai saat ini nggak hafal tuh yang namanya rekening umum kas daerah di BJB. Nomor berapa saya nggak hafal. Tapi kalau laporannya setiap hari saya minta, oh ini ada segini, belanjanya ini. Ya. Supaya apa? Supaya menghindari fraud, kesalahan. Pak, di tengah kondisi sulit kayak gitu di fase itu, ada nggak masyarakat datang ke rumah? Pak, saya butuh makan, saya lapar. Ada nggak seperti itu? Atau di jalan mungkin? Karena kita aktif, mereka nggak perlu datang ke rumah. Ya, kenapa? Telepon aja 24 jam. Ngapain ke rumah? Begitu kita terima, langsung kita minta dinsos, kita terima ini. Kecuali hal-hal yang pribadi, ya atau keluarga, ya ada. Tapi sekarang di kantor di Gate 19 pun ini juga 2 tahun. Siapa saja bisa datang ke situ. Nah, kecuali telepon saya sulit. Ya, telepon saya 24 jam. Jangankan lagi orang yang mau minta bantuan karena persoalan namanya sosial, ya persoalan orang yang maki-maki pun juga banyak. Orang macam-macam, tapi biar ya memang itu adalah konsekuensi dari sebuah amanah. Iya. Nah, ini penting nih kawan rujuk bahwa dengan layanan yang diberikan masyarakat bukan tidak ada yang datang ke rumah Pak Wali menyatakan saya lapar, saya butuh makan, tetapi layanannya yang langsung terjun ke masyarakat. Begitu ya Pak ya? Ya. Pak, ini saya ingin masuk ke karakter kepemimpinan nih Pak. Boleh ya Pak ya sedikit? Silakan. Luar biasa nih. Sebagian masyarakat ataupun politikus atau juga ASN, Pak Wali itu orangnya tegas gitu dalam memimpin, benar nggak sih ya? Gini, kita kalau memimpin kan harus ada semacam karakter attitude ya. Pada saat kita memimpin, kita ini kan punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu yang betul-betul harus dilaksanakan. Tentunya tidak merugikan banyak orang. Nah, pada saat kita biasa, kita humanis biasa, berteman biasa, makanya saya ajak touring, saya ajak off-road, itu adalah bukti sebuah pertemanan, persahabatan. Tapi pada saat masuk kepada ruang lingkup tanggung jawab, you tidak boleh menganggap bahwa itu adalah teman saya, bahwa itu adalah sahabat saya. You harus merasa bahwa saya bawahan yang harus mempertanggungjawabkan pada saat saya diberikan tanggung jawab. Gitu. Jadi ya cara berpikir seperti ini itulah yang menentukan langkah kebijakan bagaimana Kota Bekasi sekarang ini cukup dipercaya dalam sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan dengan penghargaan, dan dipercaya juga dalam aspek ekonomi. Ya. Saya kemarin dengar dari Menpan, kita dapat juara penghargaan kedua terbaik secara nasional. Apa tuh Pak? Bidang apa? Dalam bidang mall pelayanan terpadu. Kita kan punya mall pelayanan terpadu, punya Grey. Ada 2 ya Pak? Kita kalah hanya dengan Semarang. 0,0000. Poinnya. Padahal sebelum itu ada Bogor yang begitu hebatnya, ada Pekanbaru, apalagi wali kotanya sampai sedemikian rupa. Nah, kita bangun tidak dalam 1-2 tahun, kita udah bangun udah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, dari sejak proses kecil sampai. Nah, sekarang kita dapat 2 terbaik. Ini kan membuktikan bahwa bukan saja proses infrastrukturnya, tapi yang tidak kalah penting bagaimana nih daerah ini memberikan kepastian hukum dalam sebuah proses.
ya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kalau pemimpinnya tidak berkarakter, mencelak-mencelek, dan dia tidak paham terhadap sebuah alur decision next nanti apa, nggak akan ada laju pertumbuhan ekonomi di kota ini. Dan ini klarifikasi juga nih bahwa harus proporsional ya Pak ya. Proporsional, proporsional dan Kalau profesional. lagi jalankan tugas tegas, tapi kalau lagi longgar ajak touring atau jalan. Iya, ngobrol, makan, ya. Masih sempat hobi Pak. Saya sama Pak Inspektur itu pada saat saya tidak sejalan dalam proses pemikiran kebijakan, ya tentunya dalam proses administrasi, kita sering diskusi, sering berdebat sampai ketemu titik di mana ya titik itu tidak membahayakan orang lain, tidak membahayakan kita gitu. Itu yang terus kita cari. Masih sempat nggak sih melaksanakan hobi gitu Pak? Hobi kan sudah, hari Jumat main bola sudah. Ya mau main yang lain-lain, golf sudah nggak sempat lagi, udah nggak mungkin lagi. Pak, ini dari politikus nih Pak. Sebagian mengatakan bahwa Pak Wali itu karakter pemimpin tunggal gitu, one man show. Benar nggak sih Pak? Ini klarifikasi sekalian. Kalau dianggap one man show, iya, karena saya ingin mengatur sebuah administrasi ini bukan saja nanti anggapannya dalam satu pintu, tapi tertib. Misal gini, kalau kirim surat ke gubernur, ke menteri, kemana itu tidak boleh dinas secara tata naskah dan administrasi. Tapi saya lihat juga di kementerian, ya, saya lihat juga di kegubernuran, itu masih acak sedemikian rupa. Bayangin, kalau surat itu acak, bagaimana cara pengadministrasian yang baik dan benar? Tapi kalau satu pintu, surat kemanapun juga itu dalam waktu hitungan detik sudah bisa dilacak. Nah, jadi kita atur betul tata naskah. Terus persoalan kebijakan, boleh saja Pak Wakil silahkan ya untuk mengkoordinir apa yang menjadi akselerasi dari sebuah proses visi misi ya. Terus wali kota. Tapi pada saat menentukan langkah itu, karena kan wali kota itu ya dalam aturan undang-undang itu utuh dia dari kepala sampai ujung kaki. Kalau wakil itu dari ujung kaki cuma sampai leher, nggak punya kepala. Artinya di bawah leher bisa jadi. Nah, di leher lah gitu ya. Atau mohon maaf. Nah, pada saat itu ya, jadi ada kebijakan-kebijakan strategis itu tidak boleh ada dualisme. Betul. Harus satu keluarnya untuk kepentingan masyarakat gitu. Jadi kalau tafsir politik kan 1 tambah 1 tidak sama dengan 2 gitu. Tidak bisa jembatan ya Pak. Iya, tinggal kita politiknya itu politik etika seni atau politik yang lain. Tapi saya hanya mau politik itu sebagai sesuatu yang dianggap seni karena itu akan menimbulkan dampak. Ya, dampaknya itu adalah tentunya attitude berpolitik yang harus kita terus bangun. Tapi Bapak hebat loh, stabil gitu, mentalnya begitu banyak goyangan begitu tetap stabil aja. Ya, kita mah sering kan mau di-impeach, mau di apa, biarkan aja. Yang penting kita jangan salah langkah dalam sebuah proses, itu aja. Sering saya sampaikan proses. Karena dengan proses itu insya Allah ya bukan saja proses perdata, tapi pada proses aparat penegak hukum pun juga kita bisa hindari itu karena apa? Kita punya komitmen, ya. Kita punya komitmen. Terus kita juga menghindari dari sebuah proses fraud ya untuk menentukan langkah-langkah kebijakan. Pak, saya ingin minta penilaian. Kalau biasanya masyarakat itu menilai pemimpinnya. Sekarang saya berikan Bapak kesempatan menilai masyarakatnya, Pak. Ya kan masyarakat kita ini kan masyarakat yang heterogen, masyarakat yang multi etnik. Kita kalau saya kan Betawi. Kalau budaya Betawi kita tahu lah ya. Tapi kalau yang Jawa, kalau Sunda masih familiar lah ya. Terus yang suku-suku lain. Nah, tentunya ya kita menilai kepada masyarakat itu satu, niat baiknya saja ya. Kalau persoalan ada perbedaan, kalau persoalan keinginan, persoalan lain di masyarakat yang 2,4 juta ini, tentunya dalam sebuah ruang lingkup kecil pun pasti ada pendapat. Nah, sepanjang pendapat itu untuk membangun, sepanjang pendapat itu untuk mengkoreksi, kenapa enggak? Enggak pernah ada yang kita tutup, ya. Kalaupun pada akhirnya harus berproses kepada persoalan hukum, umpamanya, ya, tentang bagaimana ini untuk mendapatkan kepastian hukum. Artinya pemerintah ini atau saya ini sudah cukup memaknai dan melihat bagaimana keinginan dinamika di masyarakat yang ada. Jadi kita gelar aja, sehingga kita menilai secara objektif aja. Kalau ada 1-2 yang di luar itu, ya biarkan saja sepanjang tidak melukai kita sebagai
penyelenggara. Iya, Pak, yang saya Tapi masyarakat kita sekarang ini, ya masyarakat kita nih, masyarakat Kota Bekasi, masyarakat saya ini, ya luar biasa. Itu kalau pengendalian COVID itu tadi sedemikian rupa bukan karena kerja wali kota, tapi juga interaksi dari keinginan masyarakatnya. Ya. Terus pada saat dinilai prokes oleh BNPB, 98% pertama Kota Bekasi tingkat kepatuhannya, itu terjadi juga di Kota Bekasi. Kalau sekarang ada 90%, itu mah kita udah lewat dari masa-masa kita setahun yang lalu gitu. Pak, di ASN tentu ada yang pro kontra dengan Bapak. Ya. Pasti Bapak tahu lah itu dan Bapak lebih paham soal itu. Saya tidak ingin bertanya soal yang setuju dengan Bapak, tapi yang tidak setuju dengan Bapak. Ya. Bagaimana mengakomodir mereka, Pak? Kita bisa melihat dari karakter yang bersangkutan. Biasanya itu ya bukan setuju karena takut, Ya. atau bukan tidak setuju karena berani. Secara proporsional itu kadang-kadang orang melihat dari kepentingannya, ya kepentingan pribadinya, bukan sebuah kepentingan organisasi. Kalau kepentingan sebuah organisasi tadi dalam rangka untuk membangun dan dia punya ide-ide cemerlang, saya bukan orang yang autokritik, ya. Saya bukan orang yang tertutup, ya. Nah, pada saat ya mereka itu semuanya sekarang puas terhadap sebuah arah kebijakan, itu juga bukan karena saya secara pribadi ini adalah sebuah organisasi. Jadi membangun organisasi itu harus bisa dipilah. Jadi kalau mamanya ada anak buah yang malas yang ini, nah sementara organisasi membutuhkan itu, berarti bukan organisasinya yang salah, perilakunya yang salah. Nah pada saat perilakunya yang salah ternyata dikoreksi oleh ketentuan pada sebuah proses, tidak ketemu, kebanyakan seperti itu. Nah jadi memang apalagi ini kan 24.000. Dalam satu batalion di pasukan saja yang mungkin 400-500 itu ya dibutuhkan oleh sebuah kepemimpinan yang kuat, ya, yang cerdas dan kuat, ya. Apalagi ini dalam sebuah 24.000 pegawai yang harus kita kelola, tentunya banyaklah variabel-variabel itu yang harus membuat kita struggle kuat untuk terus menentukan arah dan kebijakan. Jadi nggak benar kalau yang diakomodir itu hanya satu frekuensi saja gitu ya Pak ya? Enggak juga. Bagaimana kita mau mengakomodir seseorang, keinginan seseorang, tetapi dari on the track-nya saja atau dari track-nya saja tidak bisa memberikan kontribusi tapi kalau dia on the track, dia pemikirannya kritis, dia ini kita berikan juga reward. Ya. Artinya penghargaan dari sebuah proses itu, saya selalu bilang proses, karena memang saya menganggapnya bahwa sebuah organisasi itu ya dilakukan dengan administrasi dan proses. Jadi kalau lembaga ini tidak punya administrasi dan proses, maka nanti yang ketemu dengan aparat penegak hukum gitu. Pak, dengan DPRD Pak, banyak pro kontra juga ya Pak ya, Ya. dengan mereka ya. Tapi Bapak dikenal pandai dalam hal politik, sehingga gejolak itu bisa ditekan, bahkan mengajari dalam tanda kutip nih Pak. Ya, saya pertama bersyukur hubungan interaksi dengan teman-teman di DPRD ini kan dari sejak mulai saya menjadi anggota DPRD tahun 99. Pengalaman itu mungkin. Pengalaman itu. Jadi saya dengan tokoh-tokoh pada saat sebelumnya, termasuk dengan Pak Mohtar, ya, termasuk dengan Pak Maskur, termasuk dengan Fafran pada saat itu, ya, dan 2004 saya juga bersama dengan Pak Ustadz, Pak Presiden sekarang. Dinamika itu kan terus kita. Kalau ada hal-hal yang di luar dari itu, saya selalu ingatkan ya kepada teman-teman bahwa ada resiko, ada ini. Ya, setelah penyampaian ternyata ini juga menjadi masukan yang baik, ya, sehingga hubungan-hubungan kerja itu kan kita tahu ini kotaknya yang terhormat, ini kotaknya pemerintah. Kalau disatukan menjadi pemerintahan daerah. Nah, artinya kita dalam posisi yang sama ini bukan untuk berkonfrontasi, tapi bagaimana kita mencari solusi untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang akhirnya ada kekuatan politik. Ya kan, walaupun wali kota itu adalah birokrasi, tapi kan jabatannya adalah jabatan politik. Ya. Jadi kalau politik sama politiknya kuat, yang diuntungkan masyarakat. Pada saat politik dan politiknya berantem, ini hubungannya nggak baik, coba pasti akan terbengkalai. Itu terjadi di banyak daerah. Gitu. Dan Kota Bekasi bisa. Nah, Kota Bekasi mungkin salah satu yang ya ada lah perbedaan-perbedaan cara pandang apa. Ya pastilah karena
Di sana teman-teman punya 50 kepala yang tentunya orientasi berpikirnya macam-macam. Di sini saya dengan Pak Wakil ya memberikan kekuatan politik kepada 24.000 ASN non ASN yang ada. Ya, kita satukan dalam proses APBD. Ayo kita jaring semua kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya harus ada koreksi tapi tidak keluar dari jalur normatif, ya jalan gitu. Pak, ada satu program yang sayang sebenarnya di awal periode Bapak. Ya. Kartu sehat, Pak. Ya. 2 tahun ada ikon program lagi nggak, Pak? Dan kita sampai ke MA. Betul. Saya memperjuangkan hak itu, tapi pada saat berbenturan dengan, ya kan kita ini republik, ada Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan dan panglima tertinggi, ada gubernur, ada wali kota. Saat kita berhadapan dengan proses itu, ya maka kan kita nggak punya kekuatan apa-apa, ya. Tetapi kita masih dapat diberikan solutif oleh Mendagri. Jadi saat kartu sehat ini kita hapuskan, kita menggunakan layanan kesehatan masyarakat, ada yang namanya komplementari ya, bahwa apa yang tidak dijamin oleh BPJS, maka pemerintah kota ini bisa memberikan bantuan. Nah, sampai orang mendapatkan kartu itu, maka kita juga kan ada program PBI ya, yang terus kita tingkatkan jumlahnya ya. Dan sekarang alhamdulillah ini BPJS juga sudah mulai baik kan pelayanan-pelayanannya. Jadi tidak terlalu gajlu. Kalau kemarin orang harus milih kartu sehat atau BPJS, pasti orang 1.000 orang itu mungkin 990 orang pilihnya kartu sehat gitu. Tapi ini kan kita persoalan berbenturan kepada peraturan yang lebih tinggi. Baik, Pak Wali, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini Ya. panganan khas Bekasi yang ada di depan. Ya, ini silakan nih. Wali. Udah selesai ya. Ini ada gemplong tiap Jumat, tiap Selasa pasti ada ini ya. Setelah olahraga. Setelah olahraga. Bapak mengajak semua Cuman ASN olahraga. iya, semua struktural itu semua olahraga. Wajib ya, Pak ya. Wajib, kecuali yang punya penyakit ya, yang memang komorbid yang tentunya mengganggu kesehatan dia, kita berikan Kalau nggak dispenser. olahraga, di seterap atau disanksi, Pak. Ya disiplin aja, tadi baru bisa kita kumpulin. Iya. Disiplin aja. Baik, Pak. Ya, Silakan. makasih, Izin, Bang Yung ya. makasih, Oke, Pak. silakan ya. Demikian kawan rujuk, bincang-bincang dengan Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi. Kita pakai lagi maskernya ya, Pak ya. Ya, kita pakai lagi. Kita mulai selesai dan bergerak untuk ya Terima prokes. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.